Hello, how are you today, guys? Guys, you know my life involves questions, and I often tell stories, and it's awesome. I never thought you had a question too. So what is the question now? I want to tell you about the first shall be last, and the last shall be first. How comes? So follow this channel, guys. Anyway, welcome back to Think of Soul channel. Thanks for checking out Simplicity I Think of Soul YouTube channel. Here we offer premium content on messages from the Bible and the personal life in simple, easy, and fun way. So don't skip this channel. Be patient, of course, because I want to show you about Jesus done for us. And check it out. Jesus bless you. Amen. Guys, berbicara tentang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hal ini bukan tentang situasi akhir kekalan seseorang, bukan. Tetapi ini berbicara tentang prioritas dan mempertahankan keselamatan itu. Di dalam firman Tuhan katakan, dan setiap orang yang karena nama Yesus meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. The first shall be last, and the last shall be first. Pada waktu itu berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Lalu jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, karena Yesus, dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Pada masa ini, pada waktu engkau masih hidup, menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.
Bagaimana ini bisa terjadi, guys? Pernyataan tentang terdahulu dan terakhir ini merupakan ajaran Yesus yang berkaitan dengan prioritas hidup dan mempertahankan keselamatan. Hal pertama yang tampak dari ayat ini, guys, di mana Yesus berbicara tentang keselamatan. Sangat penting jika kita memahami hal ini. Pokok ini harus jelas, pernyataan ini harus jelas, sebab ayat ini berkenaan dengan hal prioritas dan mempertahankan keselamatan. Guys, keselamatan merupakan hak prerogatif atau hak khusus yang dimiliki oleh seseorang tanpa dapat dicampuri oleh orang lain atau lembaga apapun, bahkan juga keluarga. Keselamatan merupakan hakmu pribadi yang tidak bisa dicampuri orang lain. Sebuah kehendak bebas yang dimiliki manusia, yang diizinkan oleh Tuhan untuk memilih keselamatan atau tidak. Jika orang memilih keselamatan, jika orang tidak menerima keselamatan, itu merupakan hak dia sendiri, di mana dikatakan sebagai determinisme. Sebuah determinisme merupakan hak kebebasan seseorang mau memilih keselamatan atau tidak. Yesus tidak pernah memaksa untuk engkau menerima keselamatan itu. Itu tergantung saudara, itu tergantung kamu, guys. Engkau menerima keselamatan itu atau tidak karena engkau diberikan sebuah hak determinisme, sebuah hak kebebasan untuk engkau mengambil keselamatan itu atau tidak. Guys, ada seorang yang berkata kepada Yesus dan dia bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Karena jika kita melihat ayat ini, bagaimana keselamatan yang didapat oleh seseorang seolah-olah hanya sebagian atau sedikit orang saja. Guys, jika engkau menghidupi jalan keselamatan itu, yang merupakan sebuah jalan hidup yang sukar, dikatakan firman Tuhan, jalannya sempit, jalannya sulit, jalannya sesak, dan itu merupakan jalan salib. Keselamatan bukan sebuah jalan yang mudah. Ketika seseorang menerima keselamatan dan dia mengambil keselamatan, dia harus menghidupi jalan keselamatan itu. Dia harus berjalan di dalam jalan keselamatan itu yang tidak mudah, yang sempit, yang sukar, guys. Jadi guys, hal ini meneguhkan kata yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. The first shall be last, and the last shall be first. Jadi guys, kita harus tahu bahwa ada hak kedaulatan Tuhan, ada hak yang ditentukan Tuhan yang dinamakan predestinasi. Predestinasi merupakan kedaulatan Tuhan. Predestinasi di dalam teologi adalah merupakan doktrin yang berkaitan dengan nasib atau takdir dari jiwa seseorang. Guys, kita harus tahu, setiap kehidupan manusia ada di dalam predestinasi Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan, dan kita bukan sebagai seorang yang digerakkan oleh Tuhan, sebagai seseorang seperti wayang, bukan sebagai robot. I'm not robot. Kita bukan robot, tetapi semua predestinasi yang Tuhan berikan itu pun juga menanyakan kepada dirimu, apakah kamu mau mengambil kedaulatan Tuhan untuk engkau menerima kedaulatan itu sepenuh hatimu. Guys, predestinasi sebuah konsep religius antara hubungan Allah dan ciptaannya. Ada sebuah karakter hubungan itu antara Tuhan dan manusia, ada sebuah karakter hubungan yang tercipta
dari sejak awal kita menerima keselamatan dan kita bertumbuh dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Itu ada sebuah pertumbuhan karakter hubungan dengan Tuhan. Jadi predestinasi membedakan gagasan dari determinisme, yang mana predestinasi membedakan sebuah gagasan, yaitu kehendak bebas atau determinisme. Predestinasi merupakan doktrin Alkitab yang menyatakan bahwa Allah di dalam kedaulatannya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Guys, ayat ini sungguh menohok dan membuat jutaan pertanyaan dalam dirimu. Apakah engkau termasuk orang yang dipilih atau tidak? Ataukah engkau termasuk orang yang ditentukan Tuhan untuk diselamatkan atau tidak? Dalam kitab Roma dikatakan, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus, menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Guys, apakah kamu ada di bagian itu? Apakah kamu menjadi orang yang dipanggil Tuhan, yang dibenarkan, dan yang dipermuliakan? Guys, kedaulatan Tuhan, predestinasi Tuhan, Allah menentukan orang-orang pilihannya. Ketika pertanyaannya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Paulus menjawab dalam kitab Roma yang saya bacakan tadi, karena Allah menentukan, karena Allah memilih, karena Allah memanggil, karena Allah membenarkan orang-orang tertentu untuk diselamatkan, untuk dibenarkan, untuk dipermuliakan. Apakah kamu, guys, termasuk orang di situ? Termasuk orang yang dipilih Tuhan? Termasuk orang yang dibenarkan Tuhan? Guys, sebenarnya keselamatan merupakan sebuah kebutuhan manusia secara dasar. Merupakan sebuah kebutuhan yang mutlak, yang harus kita miliki. Karena dikatakan bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa manusia sudah tidak ada kemuliaan Tuhan. Bahwa manusia sudah hidup di bawah kutuk. Bahwa manusia sudah hidup di dalam dosa. Bahwa manusia akan dihukum secara kekal oleh Tuhan. Tetapi melalui Yesus Kristus, Dia datang ke dunia. Dia memberikan jalan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Darahnya tercurah di kayu salib, karena darahnya yang membenarkan kamu, darahnya yang mengampuni dosamu. Engkau hanya membukakan hatimu dan menerima keselamatan dan mengatakan, Tuhan, aku menerima Engkau secara hatiku, aku menerima Engkau secara jiwaku, aku menyerahkan tubuh, roh, dan jiwaku kepadamu Tuhan. Karena tanpa keselamatan yang daripada Tuhan, tanpa pengorbanan darah Yesus di kayu salib, aku tidak akan dibenarkan oleh Tuhan. Aku akan terus hidup di bawah kutuk dosa. Aku akan hidup di bawah segala kejahatan, keburukan yang membawa kepada kebinasaan. Guys, kita sudah kehilangan kemuliaan. Keberatan paling umum doktrin predestinasi ini bahwa Allah dianggap tidak adil. Bahwa Allah memilih individu-individu tertentu. Apakah benar? Apakah ini benar? Kita lanjutkan. Don't be skip this channel. Follow this channel. God bless. Apakah benar bahwa Tuhan hanya memilih individu-individu tertentu untuk menerima keselamatan? Guys, jawabannya adalah di mana predestinasi Tuhan, kedaulatan Allah, yaitu berkaitan Allah mengasihi isi dunia ini.
Allah tidak pernah membedakan orang. Allah tidak membedakan hitam, putih, kuning, merah. Tetapi Allah mengasihi semua orang. Allah tidak pernah memandang bulu. Allah tidak membedakan manusia. Allah mengasihi suku-suku dan bangsa-bangsa. Predestinasi di mana ada kaitannya, yaitu Allah mencari orang berdosa. Kalau tadi dikatakan semua manusia sudah berbuat dosa, Allah mencari orang yang berdosa, orang yang sadar bahwa dirinya dosa, orang yang sadar bahwa dirinya terjerat akan dosa, orang yang sadar bahwa dirinya tidak bisa lepas dengan sendirinya dari dosa, orang yang sadar bahwa dosa itu membawa maut, orang yang sadar bahwa dosa itu membuat penyakit, orang yang sadar bahwa dosa itu membuat penderitaan hidupnya. Dan Allah mencari orang-orang yang sadar terhadap dosanya. Predestinasi, Allah mencari orang yang sakit, bukan yang sehat. Jadi Allah tidak menentukan individu-individu manusia tertentu. Karena predestinasi Tuhan, kedaulatan Allah ada di dalam kasih-Nya. Dia mau menyelamatkan manusia. Dia tidak lihat siapa dirimu, tetapi dia menawarkan keselamatan supaya engkau hidup bebas di dunia ini, supaya engkau mendapat berkat daripada Allah, sehingga apa saja yang kau lakukan dalam pekerjaanmu dibuat oleh Tuhan berhasil, supaya engkau tidak ada di bawah bayang-bayang kutuk dosa, supaya engkau tidak ada di bawah bayangan kutuk akan kemiskinan, akan hutang piutang, tetapi Allah membebaskan semuanya bagi orang yang merasa dirinya membutuhkan keselamatan. Firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia pantas untuk menerima hukuman kekal itu, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin guys. Predestinasi Allah memilih untuk menyelamatkan orang, termasuk saya dan kamu guys. Tuhan memilih kamu untuk diselamatkan, dan pilihan Allah predestinasi juga tergantung dengan determinismemu, kehendak bebasmu. Kalau engkau diketuk pintu hatimu, kalau engkau mendengar suaranya, engkau harus membukakan pintu. Tetapi bagi orang yang determinisme, dia menutupkan pintu hatinya. Dia memiliki kehendak bebas untuk tidak menerima. Karena determinisme adalah merupakan kebebasan orang itu untuk membuat orang itu tidak tahan dan tidak mau mempertahankan. Guys, mengapa dikatakan yang terdahulu menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu? Karena guys, orang yang memiliki kehendak bebas, determinisme, adalah orang-orang yang tidak mampu dan tidak mau mempertahankan keselamatannya. Dan dia kembali pada muntahannya, seperti seekor anjing kembali pada muntahannya, seperti seekor babi masuk kembali kepada kubangannya, yang artinya ia kembali pada kehidupan dosa. Dia tidak mau berjalan di dalam jalan keselamatan yang sempit, yang sukar, tetapi dia memilih jalan bebas, determinisme. Dia memilih kehendak bebasnya dia untuk dan tidak mau untuk mempertahankan keselamatan. Ujung-ujungnya tinggalkan Tuhan. Guys, kalau engkau mendengar kabar orang pindah agama dan pindah dan pindah dan pindah dan tinggalkan Tuhan Yesus, saya mau tunjukkan di dalam firman Tuhan, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap Tuhanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Guys, orang yang meninggalkan Tuhan akan menghadapi kejahatan dalam hidupnya. Orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan jalan keselamatan daripada Yesus, ia akan menghadapi keburukan
dia akan menghadapi damage, kerusakan dalam hidupnya. Guys, dikatakan tadi firman Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, hidupnya sepanjang hidupnya tersiksa, batinnya tersiksa. Dia hidup di dalam pikiran yang berkecamuk. Dia ada satu feeling guilty, ada sebuah rasa tertuduh, tetapi dia tutupi terus dengan determinisme. Dia tutupi dengan kehendak bebas. Aku bebas hidupku, aku tidak mau diatur. Guys, orang yang meninggalkan Tuhan selain hidupnya tersiksa, di dalam jiwanya ada the black hole, ada sebuah lubang besar, sebuah kekhawatiran, sebuah ketakutan, sebuah kecemasan yang begitu dalam, sebuah bayang-bayang maut yang selalu mengejar dia. Dan itu tidak bisa ditutupi selain dengan kuasa darah Yesus. Guys, dikatakan firman Tuhan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang, karena banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ini mempertahankan keselamatan, guys. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Guys, melepaskan kepercayaanmu itu sebuah tindakan determinisme, sebuah kehendak bebas yang kau pilih. Tetapi firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan terhadap hidupmu, apa yang dijanjikan firman Tuhan terhadap hidupmu, itu akan diberikan oleh Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Guys, tangan Tuhan melepaskannya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Amin guys. Janganlah engkau melepaskan kepercayaanmu. Sudah belasan tahun engkau menerima Yesus, sudah puluhan tahun engkau mengikut Yesus, dan engkau melepaskan begitu saja dengan konsep determinisme, dengan konsep kebebasan yang kau pilih. Tetapi engkau tidak lihat upah yang menantimu. Engkau tidak lihat bahwa ada janji Tuhan yang akan diberikan. Engkau tidak lihat bahwa Allah akan melepaskan hidupmu. Tuhan tidak lagi memegang hidupmu. Tuhan tidak lagi melindungi hidupmu. Tuhan tidak lagi menolong hidupmu. Dia lepaskan hidupmu karena engkau memilih untuk bebas. Engkau memilih determinisme, kebebasan hakmu, sehingga engkau meninggalkan Tuhan. Kata yang terdahulu dan yang terakhir menunjukkan untuk memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan keselamatan, dan mempertahankan keselamatan itu. Amin guys. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada Tuhan Yesus, lebih daripada Yesus, ia tidak layak bagi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Guys, ingat Abraham, ia mempersembahkan anaknya Ishak. Karena apa? Ia mengasihi Tuhan
lebih daripada anaknya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Guys, hidup di dalam jalan keselamatan merupakan jalan yang tidak mulus, merupakan jalan yang sempit, merupakan jalan yang sukar. Seperti memikul salib Tuhan, begitu banyak penderitaan. Tetapi kalau engkau memikul salib Tuhan, penderitaan itu, dan kau tetap mengikut Yesus, engkau layak begitu. Keputusan terhadap pilihan keselamatan itu ada padamu. Jika kita membicarakan ketidakpuasan hidup, berarti engkau belum mengerti arti pikul salib. Jika engkau membicarakan sebuah kerugian akibat tipu dan tertipu, engkau belum mengerti arti daripada memikul salib. Bisnis yang dicurangi, ada perselingkuhan, ada perceraian, itulah hidup di mana orang-orang tidak puas di dalam hidupnya. Ia memilih jalannya sendiri. Ia ingin bebas, dia ingin cerai, dia ingin selingkuh, dia ingin menipu di dalam bisnisnya. Itu pilihan orang itu, determinisme. Tetapi guys, bagi orang yang mempercayai Tuhan, dia mempertahankan keselamatan itu. Dia terus menjaga keselamatan itu. Karena keselamatan itu seperti harta yang terpendam. Dikatakan firman Tuhan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu, karena di ladang itu ada harta yang terpendam. Keselamatan itu merupakan harta yang terpendam. Engkau tidak mengerti bahwa selama engkau hidup, engkau seperti seorang yang menabung, yang terus menaikkan doa, yang terus mengisi minyakmu, supaya pelitamu terus menyala, supaya keselamatan itu tidak biarpet guys, tetapi keselamatan itu terus menyala, keselamatan itu terus bersinar kilang gemilang. Karena itu engkau harus pertahankan keselamatan itu. Terang bercahaya terus engkau pertahankan. Guys, harta yang terpendam itu menggambarkan sebuah keselamatan yang sebenarnya begitu mahal dan tidak bisa terbeli oleh manusia. Itu diberikan Allah secara cuma-cuma, diberikan Allah secara gratis, gretong guys, gratis oleh Tuhan. Dan engkau dengan pilihanmu, engkau ambil keselamatan itu, engkau terima keselamatan itu, engkau buka hatimu dan katakan, Tuhan, aku membutuhkan keselamatan itu. Karena bukan saja aku menerima nanti kehidupan yang kekal, tetapi pada zaman sekarang ini, aku menerima 100 kali lipat apa yang Tuhan janjikan apabila aku memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Puji nama Tuhan guys. Kiranya ini menjadi semangat bagi hidupmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lepas kepercayaanmu guys. Sebab upah yang menanti. Sebab tangan Tuhan akan meninggalkan engkau jika engkau melepaskan kepercayaan. Tetapi jika engkau terus mempertahankan kepercayaanmu, maka Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan akan membukakan jalan hidupmu. Tuhan akan memberikan 100 kali lipat dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Terus semangat di dalam pemberitaan Injil kepada setiap orang yang membukakan hati. Beritakan keselamatan. Sebab Tuhan sudah dekat dan hampir dekat. Dia tidak pernah menunda kedatangannya. Ia hampir datang. Oleh sebab itu guys, terus semangat beritakan Injil. Terus be happy dan be healthy guys. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat, 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 semangat. Semangat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. God bless.